Nah, untuk isu yang kedua, kita akan coba perbandingkan. Jadi perbandingan antara WiMAX dengan teknologi broadband lainnya. Jadi ada DSL, ada Wi-Fi, nanti ada juga 3G. Nah, di samping ada perbandingan, kita coba bagaimana kalau di antara teknologi ini kita integrasikan. Kita akan review lagi sekilas mengenai teknologi broadband access. Sebenarnya WiMAX ini tidak terlalu baru, dan selain itu untuk menggelar teknologi broadband kita tidak harus menggunakan WiMAX. Kalau Anda menggunakan jaringan wireline atau kabel, bisa menggunakan teknologi HFC namanya, Hybrid Fiber Coax, atau OAN, Optical Access Network, IP-DSLAM. Ini kalau terkait dengan DSL, Metro Access, di wireless bisa GPRS tadi, 3G, JW 2000 atau satelit. Kita ilustrasikan perbandingannya seperti ini. Kita duduk di kursi WiMAX ini. Di kursi WiMAX kita akan melihat bagaimana sih kita bandingkan atau integrasikan dengan 3G, kemudian dengan DSL ataupun Wi-Fi. Nah, kenapa kok hanya 3 teknologi ini? Karena saya secara pribadi milih bahwa teknologi ini yang paling banyak ditemui di pasaran, khususnya untuk pasar di Indonesia. Kalau fiber optik masih jarang, ya hanya banyak dipakai di jaringan backbone dan bukan untuk jaringan akses ke pelanggan. Jadi masih sedikit sekali fiber di jaringan pelanggan. Kita lihat satu persatu WiMAX dan DSL. Sebelum kita lihat atau bandingan antara WiMAX dan DSL, mari kita lihat apa itu DSL. Ini ada ilustrasi sedikit mengenai DSL. Sebenarnya ADSL adalah suatu singkatan, Asymmetric Digital Subscriber Line. Jadi ini adalah teknologi akses yang memungkinkan terjadinya komunikasi data, voice dan video secara bersamaan dengan menggunakan satu pair kabel tembaga yang tersebar ke pelanggan. Kenapa kok disebut asimetrik? Karena kecepatan antara downstream, dari downstream itu dari sentral ke pelanggan, dan kecepatan upstream dari pelanggan ke sentral itu tidak sama. Nah, kalau sama, downlink, uplink atau downstream, upstream adalah simetris. Dengan ini kebetulan DSL digunakan untuk layanan atau teknologi yang mensupport asimetris. Jadi downstream dan upstream berbeda. Nah, biasanya walaupun DSL ini sampai mensupport 8 Mbps untuk downstream, sedangkan upstream sampai 64 atau 640 kilobit per second, namun oleh operator tidak digunakan penuh sampai 8 mega karena terkait mungkin dengan layanannya. Misalnya kita pasang 8 mega Mbps, tapi koneksi ke internetnya hanya 1 mega atau 2 Mbps, jadi tidak terlalu berguna. Kecuali nanti kalau ada suatu lokal konten atau yang dipasang di server sehingga pelanggan tidak akses ke internet. Nah, itu akan sangat bermanfaat. Nanti ada beberapa kelebihan dari teknologi ADSL ini. Kenapa kok Telkom misalkan sangat getol di teknologi ini? Yang pertama, bahwa teknologi ini tidak mengurangi layanan yang sebelumnya. Jadi dalam satu kabel itu bisa untuk saluran telepon atau voice, dan bisa juga langsung dengan data. Jadi kalau kita pasang modem DSL, kalau ada telepon dari luar, tetap bisa kita lakukan komunikasi. Yang kedua, koneksi internet lebih cepat dibanding dengan menggunakan modem analog sebelumnya. Misalkan kalau kita menggunakan modem 56 kbps, ya paling ke pelanggan dapat
30 juta atau 40 kilobit per second dan lain sebagainya. Sifat hubungan adalah dedicated connection. Jadi seperti LAN, hanya ini tersambung melalui modem. Kemudian cepat dalam proses instalasi. Apalagi sekarang sudah kita temukan adanya modem yang zero configuration. Jadi pelanggan nggak perlu konfigurasi, tinggal plug, pasang, sudah. Kalau kita bandingkan dengan teknologi DSL family yang lain, nah ini orang nyebutnya adalah XDSL. X ini bisa ADSL, bisa VDSL, bisa HDSL. Nah untuk HDSL ini adalah simetris dia, SDSL juga simetris, ada VDSL, ini bisa asimetrik atau simetris. Jadi ini adalah kategori dari XDSL family. Jadi Anda bisa melihat di samping ini maksimum bitrate yang mampu disupport. Kita masuk lagi lebih detail ke konfigurasi ADSL itu. Kalau kita lihat di sini ada dua site atau dua lokasi. Jadi dari deslam ke BIRAS dan kemudian ke jaringan IP ini biasanya di lokasi operator. Nah, sedangkan yang posisi di sini ada modem, ada splitter, ada telepon, ada komputer, ini adalah di posisi pelanggan atau pengguna. Kita lihat lebih detail lagi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa antara voice dan data tidak akan saling mengganggu. Beda kalau kita menggunakan dial up. Kalau kita dial up berarti voice-nya nggak bisa dipakai. Nah, kalau menggunakan DSL ini, kita bisa menggunakan layanan sekaligus dua, voice dan data. Kenapa? Karena frekuensi antara voice dan data itu dipisah sehingga tidak saling mengganggu. Inilah gambaran untuk distribusi DSL. Sekarang bagaimana sih kita bandingkan dengan WiMAX itu? Yang tadi kita lihat dari DSL adalah ini CPE-nya, kemudian masuk ke deslam, ini ke jaringan IP atau BIRAS, dan terus masuk ke jaringan WAN-nya atau koneksi internet. Ini adalah yang di bawah WiMAX arsitektur. Nah, di konfigurasi deslam ini untuk WiMAX bisa kita analogikan sebagai base station. Jadi kalau di WLAN deslam, di sini base stationnya. Untuk CPE ini modem, di sini ada CPE modem juga, tetapi dia memiliki antena yang tersambung lewat radio. Dan sama di sini ke NAP, Network Access Provider, ke NSP atau Network Service Provider, dan ke jaringan internet. Kita akan lihat lebih detail lagi mengenai karakter-karakter atau perbandingan antara ADSL dengan PWA atau WiMAX. Di ADSL bagaimana? Dia sangat tergantung kualitas dari kabel. Pasti kalau kabelnya bagus, kualitasnya akan bagus. Kalau kabelnya jelek, ya kualitasnya akan jelek, dan data rate-nya juga akan kecil. PWA karena dia medianya wireless, berbeda dengan WLAN tadi, makanya dia sangat tergantung dengan faktor alam atau kondisi wireless ini. Hujan, ada obstacle, dan sebagainya. Yang kedua adalah biaya maintenance, relatif tinggi dibanding dengan BWA, karena kita harus maintain dari sentral sampai ke pelanggan. Entah itu kalau misalnya putus jadi pelanggan, pasti dia akan telepon ke operator. Nah ini biasanya, apalagi kalau musim-musim banyak anak-anak yang bermain layangan, wah ini banyak kendala. Atau musim hujan misalkan, kemerosot sedikit pelanggan telepon, nah ini cost untuk dari operator, dari sentral ke rumah-rumah pelanggan, sudah berapa yang dibutuhkan ya. Sekarang bagaimana kalau kita lihat perbandingan antara ADSL dengan
BWA atau WiMAX. Di item nomor 1 tertulis bahwa ADSL ini tergantung dengan kualitas jaringan kabel. Pasti karena di jaringan WLAN ini adalah memanfaatkan jaringan kabel existing. Kalau kabelnya bagus, otomatis data rate atau quality yang diterima oleh pelanggan juga akan semakin bagus. Kalau kabelnya kualitasnya jelek, misalkan sudah korosi atau sudah terlalu lama atau kena gangguan, maka berakibat kecepatan atau data rate yang diterima ke pelanggan juga akan semakin buruk, ya jadi lebih kecil. Bagaimana dengan BWA atau WiMAX? Karena WiMAX ini menggunakan frekuensi radio, maka dia juga akan sangat tergantung dari kondisi alam atau lingkungan. Bagaimana, apakah dia itu kondisinya panas, hujan, kemudian banyak kabut, atau kondisinya loss atau non-loss, banyak obstacle, atau dia terhalang gedung, pohon, dan lain sebagainya. Jadi kualitasnya sangat tergantung dengan kondisi lingkungan. Terus nomor 2 adalah biaya maintenance. Di jaringan kabel, karena dia ditarik dari pusat, dari sentral sampai ke pelanggan ini satu persatu kabel. Jadi satu pelanggan itu dari rumah sampai ke Telkom itu satu pair kabel. Maka maintenance-nya sangat tinggi. Apalagi kalau misalkan musim hujan, kemerosok sedikit, nanti pelanggan telepon, ini kok kenapa kemerosok? Nanti dari operator akan datang mengecek kualitas kabel yang ada di pelanggan. Nah, biaya atau cost untuk melakukan pengontrolan itu akan besar dibandingkan dengan biaya yang harus dialokasikan untuk BWA ini. Karena ini menggunakan frekuensi radio, sehingga pihak operator tidak perlu memaintain antara base station dengan CPE. Ya udah pakai frekuensi saja. Dan CPE yang ada di pelanggan juga sudah bisa dikontrol melalui remote atau pusat. Jangkauan layanan, kita lihat di sini, bila kita memanfaatkan ADSL maka jangkauannya sekitar 5 km dari pusat. Jadi operator atau sentral ke pelanggan jaraknya kurang lebih 5 km. Nah, bagaimana dengan BWA atau WiMAX ini? Ya, dia bisa menjangkau lebih dari 5 kilo, bisa 10 kilo, bisa 15 kilo, atau 20 kilo. Nah, nanti pemanfaatannya akan lebih variatif. Bisa untuk area urban, cocok untuk area rural, atau daerah yang bergunung-gunung. Nah, ini BWA akan lebih cocok. Kita lihat lagi mengenai aspek instalasi. Nah, karena ADSL ini sudah barangnya sudah banyak ditemukan, jadi sudah open dan siapa saja sudah bisa beli di toko-toko elektronik, sehingga dia instalasinya relatif gampang. Ya, bagaimana dengan BWA ini? Nah, untuk BWA sekarang ini dia masih banyak bersifat proprietary, sehingga kalau instalasi di rumah-rumah pelanggan biasanya dilakukan oleh operator. Nah, bagaimana nanti kalau WiMAX ada? Nah, karena nuansa dari WiMAX ini adalah standar, jadi open standar, maka nantinya WiMAX juga akan berevolusi seperti layaknya WiFi. Jadi nanti sudah embedded di notebook atau embedded di mobile phone. Nah, nanti sudah nggak perlu instalasi lagi. Tapi kondisi sekarang yang BWA yang proprietary ini masih sangat susah untuk instalasi bila dilakukan oleh pelanggan. Jadi harus dengan bantuan operator. Yang kedua, investasi infrastruktur relatif kecil. Nah, seperti kita ketahui bahwa ADSL itu adalah memanfaatkan jaringan yang sudah ada, jaringan voice yang sudah ada, sehingga operator tidak perlu lagi
memasang atau menarik kabel. Tinggal instalasi DSLAN, kemudian di pelanggan memasang modem DSL, ya sudah, itu infrastruktur kabelnya sama persis dengan kalau layanannya voice aja. Bagaimana dengan infrastruktur BBA? Kalau BBA ini sifatnya masih baru dan operatornya pun nanti kemungkinan besar banyak yang baru. Nah, ini dia harus investasi end to end dari base station hingga ke CPE atau terminal. Kita lihat lagi dengan perbandingan yang lain, yaitu mengenai aspek mobility. Nah, kalau kita pakai kabel, otomatis tidak bisa mobile. Bila menggunakan BWA atau wireless, nah aspek mobility ini bisa dinikmati. Kita lihat lagi sekarang bagaimana sih konsep integrasi antara WiMAX dengan DSL ini. Kita lihat kalau di sini adalah konfigurasi DSL existing. Karena WiMAX sudah berbasis IP, maka base station dari WiMAX ini tinggal disambungkan ke jaringan IP terdekat. Misalkan bisa masuk ke BERAS, atau bisa juga nanti disambungkan ke metro, jaringan metronya. Nah, dari base station ke pelanggan, ya sudah menggunakan wireless atau radio. Kita lihat lagi perbandingan atau integrasi antara WiMAX dengan Wi-Fi. Nah, sebelumnya kita perlu tahu Wi-Fi itu apa. Nah, ini ada suatu definisi atau deskripsi mengenai wireless LAN. Wireless LAN adalah sistem jaringan komputer dan shared network equipment yang memungkinkan untuk saling terhubung dan berkomunikasi tanpa melalui media transmisi kabel. Dia sudah antar devices, misalkan notebook to notebook atau komputer ke komputer, bisa tersambung tanpa melalui kabel, yaitu wireless LAN. Medianya bisa apa? Bisa menggunakan frekuensi radio, bisa menggunakan infrared, dan lain sebagainya. Kita lihat lebih detail lagi mengenai aspek definisi ini. Di wireless LAN ada dua model konfigurasi yang sering ditemui di pasar. Yang pertama adalah konfigurasi peer-to-peer atau ad hoc. Jadi dia terhubung tanpa access point, kemudian client server. Ini menggunakan access point. Nanti akan kita lihat lebih detailnya di slide selanjutnya. Wireless LAN juga diimplementasikan sebagai jaringan yang pure wireless yang baru, atau bisa jadi dia sebagai alternatif atau ekstensi dari wired LAN. Jadi kalau misalnya kita sudah punya LAN existing, ya wireless ini tinggal sebagai ekstensinya. Jadi tidak perlu diganti semua, diganti dengan wireless. Ya kalau kita perlu kabel, ya kita menggunakan kabel. Jadi wireless LAN hanya untuk yang perlu mobility. Bagaimana dengan frekuensi? Nah, frekuensi Wi-Fi atau wireless LAN menggunakan band ISM. Nah, ISM-nya ada Industrial, Scientific, and Medical. Di band 900, 2,4 dan band 5 GHz. Nah, biasanya kalau kita sudah menggunakan band ISM ini, maka cost dari frekuensi adalah free, jadi nol, karena unlicensed, jadi siapa saja boleh menggunakan. Namun yang terjadi di Indonesia adalah baru band 2,4 ini yang memang dinyatakan free, sehingga siapa saja boleh pakai di band frekuensi itu. Kita lihat lagi lebih detail mengenai wireless LAN ini. Apakah wireless LAN itu jadi dia biasanya untuk area lokal, dari lokal area network. Hanya dia banyak ditemukan untuk implementasi di dalam gedung. Bagaimana kalau untuk di luar gedung? Ya biasa saja kita menggunakan Wi-Fi outdoor.
misalnya untuk menghubungkan LAN to LAN atau point to point dan sebagainya. Medianya apa? Bisa radio atau infrared. Frekuensinya bagaimana? Dia menggunakan unlicensed band. Nah, biasanya untuk kondisi saat ini, kalau kita membeli notebook atau membeli handphone atau PDA, interface dari WiFi itu sudah embedded di perangkat yang kita beli, sehingga kita tidak perlu lagi membeli misalnya model zaman dulu ada PC MCIA atau PC IK dan lain sebagainya. Dan WiFi ini bukan cellular phone, jadi bukan seperti GSM, bukan seperti JDMA, bukan juga pager atau satelit. Kita lihat lebih detail lagi mengenai aspek konfigurasi. Ini adalah model konfigurasi yang ada di wireless LAN. Jadi ada dua. Yang pertama adalah model ad hoc. Jadi bagaimana antar station, jadi ini bisa notebook atau desktop atau PDA atau apapun, terhubung secara wirelessly. Jadi tidak melalui kabel ini. Manfaatkan interface yang ada di notebook. Bagaimana dengan client server atau infrastruktur mode? Hubungan antar station ini memanfaatkan access point. Kalau kita manfaatkan access point, maka radiusnya bisa lebih besar bila dibandingkan dengan mode ad hoc. Kalau di sini bisa sampai 100 meter. Kalau di sini ya paling 5 atau 10 meter. Kita lihat lebih detail lagi bagaimana kalau WiFi ini tersambung dengan jaringan network existing, bisa intranet atau internet. Nah, biasanya access point ini terhubung melalui switch atau hub. Jadi satu hub atau satu switch bisa 4 atau 8 tergantung dari kapasitas port yang dimiliki oleh hub itu. Dari access point ke klien atau pelanggan, dia tersambung melalui frekuensi radio wireless, misalnya 2,4, 5,8 dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bagaimana wireless LAN ini difungsikan sebagai extension. Jadi misalkan sekarang kita sudah memiliki jaringan LAN ini menggunakan kabel. Nah, karena sekarang sudah pegawai atau pengguna sudah banyak menggunakan notebook sehingga butuh aspek mobility, makanya kita butuh WiFi. Nah, kita tinggal masukkan access point ke hub existing. Ya sudah, entah itu notebook, entah itu komputer, bisa tersambung atau komunikasi secara wireless. Lebih detail lagi, wireless LAN ini bisa dipakai untuk mode bridge. Jadi menghubungkan LAN gedung satu dengan LAN gedung lainnya. Jadi kalau kita memiliki gedung, misalkan 2 gedung di sini, nah yang tersambung internet gedung satu, kita nggak perlu nih dua-duanya sambung ke internet, ke ISP maksud saya. Jadi tinggal yang gedung kedua ini tersambung ke gedung pertama melalui wireless LAN. Ya tentunya ini jaraknya tidak terlalu jauh, tidak sampai 10 kilo atau 5 kilo. Nah bagaimana nih kalau paralel misalnya 3 gedung? Ya gampang saja, dari gedung pertama tinggal direlay gedung kedua, direlay lagi ke gedung ketiga. Tapi yang perlu kita ketahui adalah channel dari WiFi ini atau wireless LAN ini jangan sampai sama dengan channel di sebelahnya. Kalau sama nanti terjadi interferensi. Makanya kita bedakan, misalkan di sini channel 1, yang lainnya channel 11. Kita lihat perbandingan bagaimana antara wired dengan wireless. Jadi wired LAN dengan wireless LAN. Instalasi misalkan dari wired LAN menggunakan kabel, pasti dia akan lebih sulit
Misalnya kita harus narik kabel lewat shielding atau lewat bawah. Apalagi kalau misalkan kantor kita tuh sering berubah, pindah-pindah mejanya, wah itu akan menyulitkan dari tim teknis dan instalasi. Kalau wireless, dasarnya gampang, jika pasang access point, mejanya dipindah-pindah tidak terlalu berpengaruh. Fleksibilitas di wired terbatas, dia tidak bisa mobile. Dan di wireless LAN lebih fleksibel karena bisa berpindah-pindah usernya. Dan tadi instalasinya juga lebih mudah. Cost untuk sementara ini wired LAN lebih murah bila dibanding dengan wireless. Namun dalam skala tertentu wireless LAN akan lebih murah bila dibanding dengan wired LAN. Performance kalau dibandingkan antara kabel dengan wireless pasti lebih bagus kabel, karena kalau kabel kan satu persatu satu user. Sedangkan kalau wireless dia banyak gangguannya, misalkan ada obstacle, ada kondisi cuaca, dan semakin banyak pengguna maka access point juga akan berpengaruh, jadi performasinya juga akan turun. Maintenance, ya costnya cukup besar untuk di kabel, sedangkan di wireless maintenance cukup kecil. Security cukup bagus, dan di wireless juga sudah menawarkan beberapa tingkatan security. Mobility terbatas atau bahkan dapat dikatakan tidak mungkin menggunakan kabel. Nah, bagaimana kalau menggunakan wireless LAN? Pasti ini sudah bisa, tapi ini ya didukung. Nah, ini ada kelebihan wireless LAN dibanding wired LAN lain, yaitu plug and play, mobility, kecepatan instalasi, dia fleksibel, dan biayanya juga lebih murah. Nah, setelah kita tahu wireless LAN, kita akan coba compare dengan yang namanya WiMAX. Jadi WiMAX vs Wi-Fi. Di sini saya akan paparkan beberapa aspek, yaitu mengenai scalability, performance, quality of service, range, coverage, dan yang terakhir adalah security. Kita lihat satu persatu dari scalability. Kalau wireless LAN, silakan contoh 802.11b. Dia channel bandwidth-nya fix, tetap, jadi 20 MHz. Jadi nggak bisa kita adjust. Misalkan kita butuh hanya 5 MHz channel bandwidth, nggak bisa. Tapi kalau di WiMAX, channel bandwidth-nya bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan kalau regulator menjas, misalkan tiap operator channelingnya harus 5 MHz atau 3,5 MHz, bisa di sini menggunakan WiMAX. Tapi kalau Wi-Fi tidak bisa. MAC di layar keduanya dia didesain sampai sekitar 10, atau bisa juga ada yang nyebutnya 20 user, tapi kecil. Nah, untuk MAC di WiMAX dia bisa sampai ribuan atau mungkin ratusan. Jadi jauh di atas dari Wi-Fi ini. Dan bagaimana performansinya? Di Wi-Fi dengan channel bandwidth 20 mega, dia bisa mendeliver data rate hingga 50 mega Mbps, 54 Mbps. Sedangkan di WiMAX dengan channel bandwidth sekitar 20 mega, dia bisa mendeliver layanan hingga 100 Mbps, megabit per second. Jadi efisiensi dari frekuensi yang dipakai di WiMAX dengan di Wi-Fi jauh lebih tinggi jika dibanding Wi-Fi. Jadi WiMAX bisa 5 Mbps per hertz, di Wi-Fi hanya sekitar 2,7 bit per second per hertz. Kita lihat lagi aspek quality of service. Di Wi-Fi tidak ada jaminan QoS, sedangkan di WiMAX ada minimum 4.
Ada continuous gain, ada real time, non real time, dan base effort. Nah, kalau di WiFi ya sudah base effort saja. Jadi kita tidak bisa menjamin misalkan salah satu user tuh dapat real channel, tidak bisa di WiFi. Terus tidak bisa menggaransi latensi untuk aplikasi voice atau video misalkan. Diketahui kalau kita memberikan layanan VoIP, nah salah satu parameternya adalah latensi. Kalau latensi tidak terjamin, maka ya kualitas gambar atau voice-nya juga tidak bagus. Bagaimana dengan di WiMAX? Dia mendukung untuk layanan voice dan video. WiFi yang ketiga tidak mendukung untuk multi tipe layanan. Nah, sedangkan di WiMAX dia bisa untuk mendukung multi tipe layanan, entah itu I1 atau I1, ini bisa untuk clear channel, bisa juga untuk pelanggan bisnis, bisa untuk residensial, bisa untuk internet dan lain sebagainya. Jadi tergantung dari tipe-tipe layanan yang akan di-deliver ke pelanggan. Kita akan setting sesuai dengan layanan yang akan kita berikan. Bagaimana dengan range atau coverage? Biasanya WiFi ini coveragenya sekitar 100 meter. Ini kalau misalkan kondisinya tidak ada penghalang. Tapi kalau kita misalkan tempatkan di ruangan terus banyak sekat-sekat, otomatis akan membuat coveragenya berkurang. Bagaimana di WiMAX ini? Nah, ini sekitar sampai 50 kilo. Nah, saya pernah coba hingga 30 km. Jadi cukup jauh memang. WiFi ini didesain awal untuk solusi indoor, jadi di dalam ruangan atau di rumah, misalkan di kantor, di sekolah. Sedangkan WiMAX ini untuk outdoor, jadi untuk kondisi loss maupun untuk kondisi non line of sight. Kita lihat bagaimana aspek security sekarang. Nah, di WiFi ini juga terdapat fitur untuk security. Nah, dia menggunakan teknologi WPA atau WEP, Web Equivalent Privacy. Dan di WiMAX dia menggunakan standar PKM atau EAP. Ini yang baru ada namanya standar 802.11i. Nah, setelah kita lihat perbandingannya itu, bagaimana kalau kita integrasikan nih antara WiFi dengan WiMAX. Ini salah satu contoh gambar di sini. Di sini ada beberapa gedung. Nah, ini ada CPE atau antena WiFi di sini. Jadi penerima di sini nih. Nah, karena kita akan melayani user di dalam gedung, lebih baik kita menggunakan access point WiFi di sini. Namun di outdoornya sini, di roof, hubungan ke ISP atau ke operator, kita menggunakan WiMAX. Dari terminal CPE WiMAX tersambung ke access point WiFi, sehingga kita tetap bisa melayani akses internet di dalam gedung. Kita lihat lagi sekarang WiMAX dengan 3G. Sebelumnya tentunya saya paparkan dulu mengenai sekilas dari 3G itu. Ini adalah evolusi dari teknologi seluler. Ini ada PDC, ini banyak berkembang di Jepang. Kemudian ada GSM, dia evolusi ke HSGSD, kemudian GPRS atau Edge, dan masuk ke 3G, yaitu UMTS atau Wideband CDMA. Bagaimana dengan CDMA? Dia juga memiliki jalur evolusi dari CDMA1 IS95B hingga CDMA 2000. Nah, ini yang tergolong 3G. Nah, seharusnya dia akan
mendukung kecepatan hingga 2 Mbps. Ini biasanya kalau dalam kondisi fix. Kemudian bagaimana arsitekturnya? Jadi sama dengan arsitektur yang ada di sistem seluler biasa, yaitu dari pelanggan tersambung ke BTS, kemudian BSC, ke MSC, dan ke jaringan lain. Misalkan ada PSTN, ini adalah HLR, ini adalah database pelanggan, dan di sini adalah jaringan data dari sistem seluler itu. Ini misalkan di sini dari BTS masuk ke BSC, masuk ke router, dan ya sudah, ini data network. Ada AAA, authorization, authentication, accounting, dan HA atau home agent. Jadi sambung ke jaringan IP network atau bisa saja ke sambung ke internet. Kita lihat sekarang perbandingan data rate dari WiMAX dengan teknologi 3G dan evolusinya. Kita lihat di sini yang biru adalah downlink, sedangkan yang merah ini adalah uplink. Ini mobile WiMAX dia hingga mencapai kecepatan 60 Mbps. Sedangkan di 3G dia sekitar, atau 4G di sini HDPA 10 Mbps. Nah, ini ada data-datanya, channel bandwidthnya ini 2x5 10, ini juga 10. Kalau ini karena channel bandwidthnya rendah, jadi dia paling kecil. Kemudian kita lihat lagi dari aspek efisiensi dari frekuensi itu. Lihat di sini downlink sekitar 2 bps per hertz. Jadi untuk mobile WiMAX. Sedangkan di teknologi lain, misalkan HSPA atau HSDPA, dia hanya sekitar 0,75 bps per hertz. Jadi kalau kita lihat kesimpulan dari itu adalah mobile WiMAX spektral 2 kali lebih terhadap CDMA, EVDO, dan UMTS. Kita bandingkan lagi 3G dengan PS WiMAX. Ini kalau tadi aspek teknis dengan angka-angka, dan ini kita coba bandingkan dari sisi generiknya seperti apa sih. Jadi untuk 3G adalah garis putus-putus ini, sedangkan di WiMAX adalah garis yang nyambung terus. Kita lihat, kita amati di sini ada namanya computing centric. Jadi kalau WiMAX ini dia berangkat dari computing centric, dari data dulu. Sedangkan untuk 3G dia berangkat dari telecom centric. Jadi circuit switch dulu, baru menyediakan data dari voice ke data. Kita lihat satu persatu di sini. Ada cost effectiveness. Nah, WiMAX lebih bagus bila dibanding dengan 3G. Kemudian dari high data rate, lebih bagus dari 3G WiMAX ini. Karena kita lihat di slide sebelumnya bahwa efisiensi pemanfaatan frekuensi WiMAX lebih tinggi bila dibanding 3G. Bagaimana kita lihat lagi dengan aspek mobility. Nah, kalau kita udah bicara mobility, 3G lebih unggul bila dibanding WiMAX. Terminal portability juga begitu. Nah, ini ada ilustrasi perbandingan teknologi dari WiMAX dengan teknologi lainnya. Ini asumsi misalkan mendownload satu file. Kita lihat tuh. Jadi mobile WiMAX ini bisa menyediakan sampai 14,1 Mbps throughputnya. Nah, karena ini video relatif lebih lambat, sehingga dia untuk mendownload satu file yang sama dengan yang lain, atau misalkan 5 mega, nah ini jauh lebih lama bila dibanding teknologi lainnya.
Kita lihat sekarang bagaimana integrasi antara 3G dengan WiMAX. Ini adalah arsitektur 3G saat ini, atau mungkin sebentar lagi kalau ada IMS di sini. Karena WiMAX ini adalah teknologi yang berbasis IP, maka base station WiMAX tinggal disambungkan ke jaringan IP operator 3G. Nah, tinggal IP core network, ya sudah, di sini ada pelanggan-pelanggan WiMAX. Jadi kalau di sini adalah operator existing, nah ini yang baru ini. Jadi kita bisa reuse dari manfaatan network atau komponen-komponen jaringan yang ada di sini. Misalkan servernya kita bisa pakai, kemudian IP-nya, billing system atau charging system, dan lain sebagainya. Dari beberapa perbandingan tadi, kita akan ambil gambar satu, yaitu antara WiMAX 3G dengan Wi-Fi. Karena ini yang sama-sama menggunakan frekuensi radio. Kita lihat di sini ada namanya teknologi 2G atau 3G. Dia memiliki beberapa parameter. Full mobility pasti, security ada, QoS juga ada, broadband masih separuh sedikit karena tadi 3G sampai 2 megabit per second. Coveragenya iya besar. Kita lihat lagi dengan teknologi yang lain, Wi-Fi. Networknya simple, broadband, tapi dia tidak memiliki QoS. Coveragenya juga kecil, mobilnya juga terbatas, security juga terbatas. Kita lihat lagi dengan WiMAX. Nah, WiMAX ini untuk yang tahap pertama, dia memiliki QoS, broadband, networknya simple, dan coveragenya luas. Nah, untuk selanjutnya dia akan memiliki fitur yang full mobility, speed juga tinggi, sehingga WiMAX ini bisa dikatakan teknologinya campur-campur. Jadi bisa mengambil yang terbaik dari 3G dengan Wi-Fi. Coveragenya tinggi di 3G, diambil oleh WiMAX. Networknya simple di Wi-Fi, diambil oleh WiMAX. Broadband di Wi-Fi bagus, diambil oleh WiMAX.